Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga Jemaat Antepe menyampaikan warta jemaat Minggu Ibadah 5 April 2020. 1. Berhubung situasi darurat virus corona COVID-19, ibadah Minggu mulai 22 Maret sampai keadaan tersebut dicabut, dilaksanakan secara online di rumah keluarga atau gabungan keluarga dengan tetap memperhatikan saling berjaga jarak. Persembahan dimasukkan dalam amplop, dikumpulkan kepada majelis yang ditunjuk. 2. Pengkhotbah ibadah Minggu 5 April 2020 pukul 8 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Novembri dari GKJ Dagen Palur. Ibadah Kamis Putih 9 April 2020 pukul 18 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sari Frihono. Jumat Agung 10 April 2020 pukul 8. Sabtu Sunyi 11 April 2020 pukul 18. Minggu Paskah 12 April 2020 pukul 5 pagi. Pelaksanaan ada perjamuan kudus. Ketiga, petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu 11 April 2020 keluarga Antepe Ngampel. Keempat, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Novembri atas pelayanan khotbah pada hari ini. Petugas kebersihan, persiapan, dan pelayanan ibadah pada hari ini. Kepada keluarga Bapak Suparno, Ibu Sumiati, Ibu Sugiyati, PWJ, juga tim kerja bakti atas persembahannya dan dukungan dalam persiapan dan pembuatan tempat parkir. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga. Yang kelima, himbauan hadapi pandemi COVID-19. Jaga kebersihan dengan sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Gerak badan, berolahraga, selalu berpikir positif dan fokus kepada Tuhan. Menahan diri, jaga jarak, tidak saling bersalaman, hindari pertemuan, dan tentunya ikuti panduan pemerintah dan WHO. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Antepe. Mari kita memulai ibadah di pagi hari ini dengan penuh kesungguhan hati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Kita harusnya bersukacita karena hari ini kita merayakan Minggu Palmarum. Dan kita akan sama-sama memulai ibadah dengan bersaat teduh dan berdoa pribadi. Mari. Terima kasih ya Tuhan, berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami syukuri dalam keadaan apapun, Tuhan tetap baik hari ini, besok, dan selama-lamanya. Dan kami siap menyambut-Mu di Minggu Palmarum ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebuah lagu bertemu dalam kasih-Nya dikatakan di sana, kita bersukacita di dalam rumah Tuhan. Mungkin ini suatu hal yang aneh bagi kita sekarang. Mungkin kita tidak ada di dalam rumah Tuhan. Kita ada di rumah kita masing-masing. Tapi Tuhan inginkan bahwa hidup kita, meskipun kita di dalam rumah kita masing-masing, ini menjadi rumah Tuhan. Hidup kita pun menjadi rumahnya Tuhan. Mari kita datang menyambut Dia
dan kita mau bertemu di dalam kasih Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita akan memujikan pujian ini, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki litani. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielu-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik di atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakang Tuhan Yesus. Mari kita ikut menyambutnya. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah Minggu Palmarum ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara langit, bumi, dan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih, dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Sebuah pujian syukur dari Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan, mari kita akan bernyanyi bersama. Suara anak
segenapkan sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam Bapa. Segala kemuliaan bagimu berlebus. Suara anak-anak memuji di Kau terus. Seluruh dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Murah, pemberi anugerah. Sebuah perintah untuk hidup dalam kasih terambil dari Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-30 dan 31. Saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menaati. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih dan bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu, lamis, dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami sering berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ini menjadi penyesalan kita bersama, menyesali akan dosa-dosa kita akan menaikkan pujian dari KPJ Kidung Pasamuan Jawi angka 1 podo 1 dumugi 3 saestu keduwung. Saestu keduwung
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah anugerah Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-42 ayat 3 dan 4. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagai pujian kesanggupan kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di Badai Topan Corona. Badai topan corona, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya kita akan menang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, marilah kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita pada Tuhan terambil dari 2 Tawarik 31 ayat 12a. Mari kita baca bersama-sama. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 439, bila topan keras melanda hidupmu, demikian juga diedarkannya kantong persembahan.
Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdiri. Kita akan berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari saya antarkan. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur berkat kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami, baik persembahan mingguan kami, persembahan syukur kami, persembahan bulanan kami, serta persembahan perpuluhan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan ya Bapa, agar setiap persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengelola persembahan ini, khususnya bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya juga Engkau memberkati kami senantiasa Tuhan. Berkat dalam rumah tangga kami, berkat dalam pekerjaan kami, bahkan berkat dalam studi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Novembri. Kiranya Tuhan Engkau memakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk memberkati kami semua melalui firman-Mu. Demikian juga Tuhan kami umat-Mu Bapa, kiranya Engkau memberikan kami telinga untuk mendengar dan hati, serta kami juga boleh nantinya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami juga bawa pokok doa kami Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak dapat melaksanakan ibadah Tuhan, karena keadaan mereka yang sakit, mereka yang sedang susah hati. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami, seperti Bapak Paimin, Ibu Mariati Pujono, Ibu Juarsi, Ibu Rian, Ibu Tukiem, Ibu Wagino, serta Ibu Narni Indra. Tuhan Yesus, biarlah Engkau datang kepada mereka ya Tuhan, memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang baru di dalam tubuh jiwa mereka, supaya mereka juga bisa kembali beribadah dalam tubuh yang sehat dan segar, dan dapat bersaksi di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami bawa Tuhan Yesus, bangsa negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat, kekuatan, kewaspadaan, kerjasama warga, bangsa, negara, dan dunia menghadapi polemik virus corona yang saat ini sedang terjadi di dunia ini Tuhan, dan khususnya di bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami mohon Bapa, kiranya Tuhan Engkau memampukan pemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di bangsa kami. Dan biarlah kiranya rakyat juga siap mendukung dan saling bekerja sama, bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di bangsa kami ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan masyarakat di dalam kota kami khususnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan, dalam situasi darurat seperti ini Tuhan, ajar kami untuk mampu mengendalikan diri, bersikap bijak, serta tetap bersukacita dan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang Allah yang kami sembah. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Antepe Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati para majelis, pengurus, serta kami menyerahkan Tuhan segala program kegiatan gereja kami, serta rencana pembiakan atau pendewasaan jemaat Antepe ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menuntun dari awal pertengahan hingga sampai selama-lamanya Tuhan jemaat Antepe ini Tuhan. Biar kami hidup dan tetap tenang di dalam naungan sayap-Mu, dan tetap mengandalkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan melalui doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama.
Sebagai renungan kita pada pagi hari ini, bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian sudah usang. Gegat akan memakan mereka. Demikian sabda Tuhan. Bacaan kedua, Mazmur 118 ayat 1, 2, dilanjutkan ayat 19 sampai 29. Kita akan baca secara bersautan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Bacaan yang ketiga terambil dari Filipi 2 ayat yang kelima sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan. Salam. Selamat pagi jemaat Antepe yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus semakin berlimpah-limpah atas diri kita. Amin.
Bacaan kita pada saat ini diambil dari lectionary, dan untuk ini saya hanya membacakan dari Injil Matius. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Berfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada aku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutnya dari belakang berseru kepadanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan kita, saudara-saudara. Berbahagialah bagi kita semua yang menghayati, mendengarkan sabda Tuhan, bahkan melakukannya setiap hari. Tema kita, saudara-saudara yang terkasih, pada Minggu Palmarum ini, di akhir Yesus akan menghadapi puncak kesengsaraannya, adalah rendah hati, tanda anak Tuhan. Baru saja kita melihat bagaimana para murid dan orang-orang banyak itu menyambut Yesus, bahkan memberikan pakaiannya menjadi hamparan untuk Yesus melewatinya. Mari kita belajar dari tradisi yang hidup, mengapa Yesus disambut seperti itu dan menjadi Minggu Palmarum bagi kita. Saudara-saudara, akarnya itu dari tradisi Romawi. Dalam tradisi Romawi, ini biasa untuk menyambut pahlawan perang. Seorang panglima yang gagah berani mampu menaklukkan daerah-daerah lain dan mempersembahkan daerah itu sebagai jajahan yang baru kepada sang kaisar. Itulah sebabnya ia bagaikan seorang pahlawan yang mampu mengalahkan bangsa lain. Oleh sebab itu wajar sekali dia disambut dengan slogan-slogan. Dan juga disambut, saudara-saudara, dengan berbagai simbol-simbol, termasuk senjata-senjata perangnya. Panglima ini memiliki pasukan perang yang hebat, terlatih, tahan uji,
mental baja yang tidak mudah kalah, tidak mudah ditaklukkan. Karena ia mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain atau daerah-daerah lain menjadi jajahan baru, maka sang kaisar juga akhirnya memberikan upah atau hadiah. Bisa dalam uang, bisa dalam bentuk tanah pertanian, sehingga sang panglima itu sungguh-sungguh mendapatkan apresiasi yang hebat. Ia juga menunggang seekor kuda perang, kuda yang sangat gagah, kuda yang terlatih, dan juga dilengkapi dengan baju besi, supaya tidak mudah dilukai, tidak mudah dikalahkan. Bahkan kudanya pun dilengkapi dengan perlengkapan itu. Namun bagaimana dengan Yesus? Bertolak 180 derajat, saudara-saudara. Ia bukan panglima perang. Sekalipun ia bukan panglima perang, saudara-saudara yang terkasih, dalam fragmen ini, orang-orang yang percaya kepadanya ingin mengatakan kepada dunia, ia bukan mengalahkan manusia, membunuh manusia dengan fisik, dengan menghancurkan kehidupan manusia. Tapi sang raja yang disambut ini, dia mengalahkan kekuatan-kekuatan setanik dalam diri manusia, kekuatan-kekuatan jahat dalam diri manusia, kekuatan-kekuatan yang menjadi kanker kehidupan manusia, sehingga hatinya penuh dengan kejahatan dan kebencian, serta menghancurkan kehidupan sesamanya. Maka dua paradigma ini berbeda 180 derajat. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ada orang bertanya, siapa dia? Kok disambut dengan cara seperti itu? Sebab dari paradigma yang lain, orang melihat inilah raja yang sejati, yang mengalahkan kekuatan jahat dalam diri manusia, termasuk dalam diri kita sendiri. Dia tidak memiliki pasukan, dia tidak memiliki massa yang siap menghancurkan kelompok lain, kehidupan yang lain. Bahkan dia juga tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan harta dari karya dan cinta kasihnya. Lebih dari itu, dia hanya menunggang seekor keledai. Dalam tradisi Yudaisme, saudara-saudara, keledai adalah lambang kekayaan orang-orang yang sangat miskin, status sosial yang paling rendah. Bukan kuda perang, bukan senjata perang, bukan kelengkapan-kelengkapan perang lainnya, tetapi kekuatan spiritual di dalam dirinya yang mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat. Oleh sebab itu, alat perangnya bukanlah pedang, bukan senjata, bukan pasukan. Alat perangnya adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang ingin menyelamatkan. Bahkan simbolnya pun hanya daun palem yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana tantangan gereja-gereja saat ini? Di Minggu Palmarum ini, di saat kita, saudara-saudara, memasuki masa Paskah, masa sengsara Yesus. Bagaimanakah gereja bisa menghadirkan Yesus dalam kemuliaan dan kerendahan hatinya, sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah yang setia.
Ada beberapa poin yang bisa kita kerjakan. Pertama, pesan dari Yesaya yang baru saja kita baca. Supaya gereja hadir sebagai penolong. Sama seperti Yesus hadir bukan untuk memusnahkan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan. Tapi Yesus datang untuk penolong. Menjadi gunung batu, tempat orang berlindung, tempat orang yang lunglai, tempat orang yang tak berdaya. Kekuatan spiritualitas itulah yang menjadi tempat perlindungan bagi sesama. Maka saudara-saudara yang terkasih, gereja ditantang sekarang menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlindungi. Menjadi tempat berlindung dari segala mara bahaya. Menjadi tempat bagi sesama untuk mendapatkan kehidupan baru. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menghadirkan Kristus dalam kemuliaan dan kerendahan hatinya. Hiduplah dalam spiritual kehambaan. Keledai kesahayaannya dalam Filipi 2 ayat 5-11 menggambarkan bahwa kehambaan itu menjadi pilihan hidup. Nah, jangan lupa saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kerajaan, Yesus lebih memilih kehambaan. Seorang hamba yang diakonin, yang melayani, yang menyelamatkan, yang melindungi, yang menguatkan, yang menghibur. Minggu lalu kita bisa mendengar peristiwa yang menakjubkan. Bagaimana Yesus menghidupkan Lazarus yang mati. Ini kan bukti saudara-saudara yang terkasih. Hidup dalam spiritualitas kehambaan untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Dan Yesus tidak ingin kita hidup seperti pemerintah-pemerintah bangsa ini yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi, penuh dengan kematian, penuh dengan kebencian, penuh dengan egoisme dan sebagainya. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi tanda anak-anak Allah yang setia, melakukan kenosis, pengosongan diri yang sejati. Kemuliaan dan jabatannya ditinggalkan untuk datang melayani manusia, untuk merangkul manusia, untuk menciptakan ulang manusia, sehingga manusia menjadi gambar Allah kembali. Dan bagi Yesus itu jauh lebih penting menolong manusia. Selanjutnya saudara-saudara, bagaimanakah kerendahan hati itu sebagai tanda bahwa kita anak-anak Allah. Yesus melawan kejahatan. Bahkan Petrus melarang, "Guru, jangan ke Roma." Karena di sana ada pusat kekuasaan agama dan politik yang telah menjadi sebuah kekuatan mafia. Tapi Yesus mengatakan kejahatan itu harus kita lawan. Tetapi bukan dengan kejahatan, tetapi dengan non-violence, tanpa kekerasan. Yesaya 50 ayat 6 kita bisa dapatkan sebuah pesan. Bukan saja secara fisik kita tidak melakukan kekerasan, tetapi juga secara rohani, secara spiritual, saudara-saudara yang terkasih. Pontius Pilatus seolah-olah tidak melakukan kekerasan, tetapi dia gagal
dengan kekuasaan dan otoritasnya untuk memberitakan keselamatan, melindungi orang dari ancaman kematian. Sebetulnya dia memiliki semuanya itu. Tetapi ia lebih memilih mengorbankan Yesus. Pontius memang tidak memukul Yesus, tapi ia melakukan kekerasan spiritual, mengorbankan kebenaran untuk dijadikan tumbal. Yang berikutnya, saudara-saudara, bagaimana juga kita hidup dalam Minggu Palmarum ini menjadi sebuah inspirasi bagi gereja, bagi kita orang-orang percaya. Supaya setiap orang percaya menjadi batu penjuru bagi kehidupan atau bangunan rohani. Itulah sebabnya Yesus yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Saudara tahu? Ketika orang membangun rumah supaya dia sudutnya tepat, harus ada batu penjuru. Dan semua ukuran dilihat dan diukur dari batu penjuru itu. Maka Kristus meminta kita, orang-orang percaya, untuk menjadi batu penjuru. Kemanapun kita berada, menjadi batu penjuru bagi bangunan rohani orang-orang yang percaya. Dan disitulah gereja berdiri, karena Yesus menjadi batu penjuru itu. Kita melihat cinta kasih-Nya. Kerendahan hatinya adalah dia tidak mau menjadi hakim atas orang-orang yang berdosa, tetapi ia menjadi penyelamat. Maria Magdalena diampuninya. Ibu, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak Tuhan, aku pun tidak Ibu, pulanglah dan jangan berbuat lagi. Ketika Maria Magdalena diberi kehidupan baru, kesempatan baru, ia sekarang melihat siapa yang mengampuni itu. Ialah Sang Mesias. Itulah sebabnya ia menjual hartanya, mengurapi kaki Yesus, dan memberitakan kepada dunia dalam kerendahan hatinya, inilah Sang Mesias yang menyelamatkan kita. Maka ia disambut. Perumpamaan anak yang hilang, saudara-saudara. Kesombongan rohani disimbolisasi oleh anak sulung. Tetapi kerendahan hati surgawi disimbolisasi oleh Sang Bapa yang mengampuni. Selanjutnya, saudara-saudara, bagaimana gereja ini bisa menyatakan hidup dalam kerendahan hati. Mari kita hidup di dalam nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batas-batas agama, batas-batas kepercayaan, batas-batas yang dibuat oleh bangsa. Itulah sebabnya Yesus berdialog dan dengan murah hatinya memberikan kehidupan baru kepada seorang perempuan Samaria. Ia memberikan air kehidupan dirinya supaya wanita Samaria itu menjadi orang yang baik kembali. Nah, saudara-saudara, bukankah itu kasih yang menyelamatkan, kerendahan hati yang memberikan kehidupan? Maka ketika orang-orang menyambut Yesus bagaikan panglima perang, ia adalah panglima perang rohani, panglima yang memberikan kehidupan, panglima yang tidak menumpahkan darah, panglima yang tidak membuat orang cacat, panglima yang memberikan hidup baru pada manusia, memberikan martabat dan harkat yang baru. Bahkan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat seperti Sakeus pun dipanggilnya. Sakeus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu. Ketika dalam kerendahan hati, dalam kenosis seperti itu, menyelamatkan bukan hanya dengan senjata, tapi dengan kekuatan iman. Sakeus menjadi ciptaan baru. Tuhan, aku akan mempersembahkan separuh milikku untuk orang-orang miskin.
Dan aku akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang hartanya pernah aku ambil. Wow, inilah palmarum saudara-saudara. Inilah keselamatan. Layak kita menyambutnya. Dan yang terakhir saudara-saudara yang terkasih, Kristus mengajarkan kita terus mengasihi, mencintai sesama kita tanpa bertanya mengapa, loving without why. Mencintai adalah mencintai. Itulah sebabnya Yesus senantiasa datang kepada setiap orang yang memang membutuhkan cinta kasih surgawi itu. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Bukannya ada ubi, ada talas, ada budi harus dibalas. Itu masih manusiawi. Tapi mencintai adalah mencintai. Orang mau menjawab itu dengan baik, dengan ucap syukur, no problem. Ingat 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berapa orang yang datang kembali kepadanya mengucapkan terima kasih? Hanya 1. Apakah Yesus membatalkan menyembuhkan yang 9 itu dan ditarik kembali? No. Karena Yesus mencintai melampaui akal budi manusia, mencintai tanpa bertanya mengapa, loving without why. Mencintai adalah mencintai, dan orang yang dicintai harus selamat, layak menghadap Allah kembali, menjadi ciptaan baru. Tuhan memberkati kita saudara-saudara yang terkasih. Salam palmarum. Jadilah panglima perang rohani yang membebaskan manusia, menyelamatkan manusia, melindungi manusia untuk hidup dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Antepe yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita masuk dalam saat teduh. Allah surgawi, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah bencana global, virus corona, manusia hidup dalam kecemasan, manusia hidup dalam ketakutan, manusia hidup dalam keraguan-raguan, manusia hidup dalam pertanyaan, di mana Tuhan? Karena seringkali kami egoistik ya Tuhan. Kami hanya mau senangnya, kami hanya mau nikmatnya, kami hanya mau surganya, kami hanya mau hidup abadinya. Tapi kami kurang mau berjalan pada jalan salib-Mu. Kami tidak mau memanggul salib-Mu. Di Minggu Palmarum ini Engkau mengajarkan kepada kami ya Kristus, bagaimana dengan rendah hati memanggul salib yang harus dilalui itu. Dan kiranya kami sungguh-sungguh Tuhan kuatkan, supaya kami pun boleh setia dengan rendah hati memanggul salib yang Kau berikan kepada kami, hidup dalam cinta kasih-Mu sebagai tanda-tanda kami sebagai anak Allah. Tuhan, ajarlah kami gereja-gereja-Mu untuk terus menghadirkan Engkau, menghadirkan kemuliaan-Mu, menghadirkan kerendahan hati-Mu, dengan cara-cara yang kami bisa lakukan. Terus mendatangi orang-orang yang sakit, menolong mereka yang tidak terlindungi, memberi tempat bagi mereka yang tidak memiliki perlindungan, menjadi gunung batu bagi siapapun yang berlindung dan ingin aman dari segala mara bahaya. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah gereja-gereja menyatukan hati dengan orang-orang kudus dari berbagai elemen masyarakat, berbagai orang-orang kudus dari berbagai agama, lapisan masyarakat, supaya saling mendoakan, saling menguatkan, saling membantu satu terhadap yang lain.
sehingga gereja Tuhan senantiasa dimuliakan. Tolonglah kami ya Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Jemaat Antepe. Tuhan berkati, biarlah gereja Antepe dengan rendah hati menjadi anak-anak Tuhan, dan pesan dalam Minggu Palmarum ini sungguh-sungguh dapat merasuk dalam jiwa, dalam sukma anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk terus membangun persekutuan yang indah, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, mendatangkan damai sejahtera, salam bagi semua orang, dan jauhkanlah segala kebencian di dalam diri kami, sehingga gereja ini Tuhan pakai untuk menjadi cahaya surgawi-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi proses pendewasaan GKJ Menara Kasih Pepantan Antepe ini, biarlah dalam proses diklasis Gereja Kristen Jawa Solo Tigo bagian selatan dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati kami semua, supaya kami boleh hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Tolonglah ya Tuhan, supaya gereja-gereja menyatukan hati, membangun cinta kasih-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi jemaat kami, bagi seluruh aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah rumah tangga kami ya Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Saudara-saudara kami yang berbaring sakit yang tidak kami sebut satu persatu, Tuhan, kami bersyukur karena dalam kelemahan itulah kuasa-Mu menjadi sempurna. Dalam kelemahan dan keringkihan ragawi jiwa dan roh kami senantiasa bersandar pada-Mu yang Maha Kuasa. Kami mohon cinta kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus memuliakan nama-Mu dalam segala keterbatasan dan keringkihan ragawi kami. Dan kami dapat melihat orang-orang di sekitar kami yang menolong kami adalah tangan Kristus sendiri yang menjaga kami, merawat kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih karunia-Mu kepada kami. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang berduka ya Tuhan, karena saudara-saudaranya meninggal kena virus corona 19 ini. Berkatilah ya Tuhan masyarakat kami, supaya tidak saling membuli, sebaliknya malah saling tolong menolong. Mereka yang harus mengalami karantina mandiri, ada sahabat-sahabat lain yang mengulurkan tangan dan kehidupannya, supaya mereka boleh hidup sehat kembali dan bersekutu dengan kami kembali. Mereka yang terpaksa harus bekerja karena memang tidak diliburkan oleh perusahaannya, karena memang harus untuk membangun ekonomi. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati perusahaannya untuk saling melindungi, saling menjaga, sebab di tempat itulah mereka mendapatkan kehidupan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami semua, terutama bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, supaya kami saling membantu, saling mendoakan Kristus. Kami akan memasuki Pekan Paskah, Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah dalam keprihatinan, tetapi juga sekaligus dalam pengharapan. Dan mungkin ini cara Tuhan memakainya, supaya rumah tangga kami menjadi gereja mini, gereja yang saling menguatkan, gereja yang saling menyapa. Mungkin selama ini kami bahkan gagal melakukan ibadah rumah tangga, tapi peristiwa saat ini
justru memampukan keluarga-keluarga untuk menyatukan diri, beribadah dalam cinta kasih-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dan biarlah segala usaha yang kami lakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa dan negara kami akan segera mengakhiri bencana virus corona ini, sehingga bangsa kami dapat hidup dengan bebas kembali, melakukan segala aktivitas, dan juga dapat beribadah kembali dengan baik dan benar seperti sedia kala. Terima kasih ya Kristus atas pengorbanan dan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sabda Tuhan. Marilah kita undur dari tempat yang kudus ini, pulanglah dan jadilah berkat bagi sesama kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus semakin berlimpah-limpah atas hidup kita, kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu Palmarum, Tuhan memberkati. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan,